Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Bagaimana suasana lebaran tahun ini? Insya Allah meriah dan tentunya tetap berkah. Puasa 1 bulan penuh kemarin insya Allah telah menghantarkan kita mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku, ada tradisi yang baik menjelang masuk Ramadan atau setelah selesai Ramadan, yaitu tradisi ziarah kubur. Biasanya kita, baik yang di desa maupun yang di kota, sebelum masuk bulan Ramadan, itu kuburan tiba-tiba mendadak rame, berbeda seperti biasanya. Nah, begitu juga selesai Ramadan, lebih ramai lagi ya. Ketika memasuki bulan Syawal, biasanya hari terakhir puasa atau tepat setelah sholat Id, itu sangat ramai sekali. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah tradisi itu diajarkan Islam? Apakah tradisi itu membawa kebaikan atau yang lain? Nah, pada kesempatan ini saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada, ini yang di latar belakang saya berbicara ini ada 2 kuburan utama di kota Batam, yaitu pemakaman Syekh Temiang, kuburan terbesar, dan juga pemakaman Taman Langgeng Sungai Panas, kota Batam juga. Hal itu dapat saya jelaskan sebagai berikutnya. Yang pertama, Nabi memang tidak mengajarkan langsung bahwa memasuki bulan suci Ramadan atau memasuki hari raya Idul Fitri, semua umat Islam wajib ziarah ke kuburan keluarganya masing-masing. Itu tidak ada. Hanya saja itu tradisi yang baik ya. Kenapa? Karena itulah salah satu cara anak berbakti kepada orang tua atau penghormatan orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Tetapi berziarah ini sebenarnya tidak harus datang ke kuburannya, ke kuburan keluarga kita masing. Ketika di Indonesia ya, memasuki bulan Ramadan ada istilah tradisi ruahan. Ya kan banyak itu, kadang-kadang kita dalam seminggu ya bisa sampai 15 kali orang acara di perumahan kita. Ada yang double, berziarah dulu ke kuburan gitu ya, kemudian yang kedua nanti di rumah juga berziarah juga. Saudaraku dimanapun Anda berada, nah dalam hal berziarah ini, yang pertama pastikan berziarah itu kepada orang-orang yang telah sangat berjasa dalam hidup kita. Itu kita dulukan, karena bagaimanapun kita ada karena mereka. Siapakah itu? Orang tua kita. Karena orang tua kita ini, itulah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang membiayai hidup kita. Yang kedua, kakak kita, saudara kita, paman kita, yang ada hubungan famili. Kemudian teman-teman kita, kalau memang sempat. Tapi utamakan keluarga dulu. Terlalu banyak anak ini melupakan orang tua. Kalau orang tua telah menghabiskan segalanya. Kadang jual ayam, jual hewan ternak, jual sawah, jual kambing, jual apapun supaya kita sekolah. Masa kita berziarah pun tidak bisa, tidak mau. Kalau kita memang tidak memungkinkan, ya, kan bisa berziarah jarak jauh. Misalnya kalau pemakaman keluarga kita itu ada di Temiang, kota Batam ini, atau di Sungai Panas. Kalau kita misalnya ada di Sumatera Utara, ada di Jawa, tidak berziarah ya. Menurut saya ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita berziarah di mana tempat kita tinggal. Ajak anak kita, ajak pemilik kita, ajak siapa yang menurut kita ada hubungannya dengan kita, apalagi dengan orang tua kita yang telah tiada. Itu kita jangan lupa ya. Yang kedua,
siapa sih yang dapat kita percaya? Kita suruhlah keluarga kita, apakah adik, apakah keponaan, tolong deh tengok-tengokkan kuburan ayah dan ibu saya di blok ini, nomor ini ya. Tolong siramkan air ke pusara ayah ibu saya dan tolong doakan deh. Nah, jika perlu itu divideokan walaupun singkat atau minimal foto, tapi bukan selpong ya, foto biasa. Nah, kita dari jarak jauh melihat orang yang sedang berziarah itu, orang suruhan kita itu ya, itu bayangkan kalau kita yang hadir, itulah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya yang di pemakaman Kota Batam atau kota-kota lainnya yang ada di sekitar Batam, khususnya di Kepulauan Riau, kalau mau minta tolong saya selagi saya sempat, insya Allah saya siap bantu. Tinggal telepon saja, Pak Mariono, tolong lihatkan kuburan saya, kuburan keluarga saya Pak, atas nama ini, nanti Bapak tolong doakan Pak ya, sebutkan namanya, nanti saya akan hadir. Insya Allah saya akan lakukan sesuai dengan permintaan saya selama mampu. Misalnya saya bacakan tahlil, saya akan bacakan doa, tentunya biasa akan saya bacakan dengan yang namanya surat Yasin. Nanti saya videokan, insya Allah. Silahkan Bapak Ibu di kampung halamannya masing-masing yang mungkin tidak sempat berziarah, lihat video saya itu, lihat saya sedang berziarah itu, seolah-olah itu Bapak Ibu lah yang berziarah ke situ. Nah, mengapa itu penting? Itu sebagai tanda ingat, atau kita minta tolong dengan petugas pemakaman di Temiang maupun Sungai Panas ya. Nanti yang butuh nomornya bisa saya kasih ya. Nah, kita suruh mereka, tolong Mas, tolong Adik, tolong siapa gitu ya, lihatkan kuburan keluarga saya, blok ini, nomor ini misalnya ya. Nah, siramkan kuburan di atasnya. Tapi kalau dengan petugas jangan terlalu banyak berharap ya untuk minta doakan, karena mereka yang diurus juga jumlah pemakaman Temiang itu juga sudah puluhan ribu ya, jadi tak mungkin, paling hanya tengokkan, bersihkan, foto sudah. Tapi kalau minta tolong Ustadz, tidak harus saya ya, siapa saja ya silahkan, biasanya ada waktu untuk mendoakan itu ya. Ya, baru kita di rumah kita masing-masing undang anak kita, undang famili kita, undang siapa yang menurut kita ada hubungan dengan orang tua. Mengapa itu penting sebenarnya ya? Tujuannya itu ada dua. Kan mereka juga menunggu-nunggu kita. Mereka kan tidak lagi berharap uang kita, tidak lagi berharap transferan apapun. Yang diharapkan kan hanya doa. Nah, dengan mengajak anak kita, famili kita, keluarga kita, atau siapapun yang ada hubungan dengan kita, kita ini sebenarnya teman-teman sedang mengajari anak kita bagaimana anak kelak menghormati kita ketika kita telah tiada. Kalau kita biasa mendoakan orang tua kita, anak kita ajak ke kuburan orang tua, kita ajak ke pemakaman, kita ajak berziarah di rumah, kita ajak dia berdoa, kita ajak dia baca Quran sama-sama, kita ajak dia misalnya tahlilan. Nanti kita ketika kita meninggal dunia ya, anak kita tuh akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita berdoa pun tidak pernah dengan orang tua, membersihkan kuburannya juga tidak pernah, tegasnya kita tidak peduli dengan orang tua kita. Walaupun kuburan kita baik, sungguh sempurna, bersih, tapi anak perlu melihat anak tuh perlu melihat sebagai ayah kita ini berjuang terus membangun silaturahmi dan komunikasi atau mendoakan orang tua kita. Dengan cara seperti itu, nanti anak pun akan mengikuti hal yang sama seperti kita. Paham ya? Itu caranya supaya anak kita tidak lupa. Teman-temanku, saudaraku, apa kita yakin dengan anak kita? Bukan anak kita yang kita kuliahkan, yang kita masukkan pondok pesantren,
Anak sekolah kita habis-habisan, belum tentu ingat dengan kita. Jadi ingat ya, pelajaran untuk anak yang paling berharga itu keteladanan, bukan sekedar pengetahuan. Yang utama itu pendidikan, bukan pelajaran. Apa bedanya? Kalau keteladanan kita mengandalkan, nak, kau doakan orang tua ya nak. Kita doakan dulu orang tua kita, sehingga anak niru. Nak, kau berikan amal zariah untuk orang tua kita, nak. Kita dulu memulai. Nah, gitu cara berbakti. Nah, oleh karena itu nanti tolong jangan lupa ajak anak kita. Misalnya walaupun orang tua kita misalnya meninggalnya di Batam ya, atau dimanapun, kita ada di kampung, kita upayakan berjuang kalau bisa ajak anak kita ke Batam sesekali ya, ajak orang tua kita ke kuburan orang tua kita. Kita ajak anak kita itu enggak usah terlalu merasa tiket pesawat mahal, tidak seperti itu. Murah tiket pesawat, ini kan persoalan kita tidak ada kemauan saja. Orang tua kita dulu ketika ingin melihat anaknya menghabiskan segala macam, masa kita mendoakan orang tua pun mengatakan tiket mahal pula. Ini kan keterlaluan lah kita ini sebenarnya ya. Kita ajak ke Batam misalnya anak kita, cucu kita jika perlu. Nanti kita tengokkan dengan anak kita tuh, kalau anak kita sudah bisa ngaji, sudah bisa berdoa, mungkin alumni pondok pesantren misalnya, dia suruh mendoakan. Nanti kita sampaikan, anakku, ini adalah kuburan kakek dan nenekmu sayang. Kakek dan nenekmu baik sekali dulu. Dia, nak, saya sekolah oleh kakek inilah nak dulu dalam keadaan sengsara. Ya, kadang ketika lebaran seperti ini sayang, kakek nenek dulu luar biasa menjadi pahlawan. Bapak tak bisa, harus bisa pakai baju lebaran dengan adik-adik, sementara bapak pakai tetap compang-camping. Kadang kakek nenekmu nih sayang, jual ayam, jual telur, jual beras, supaya bapak ibu ini pakai baju lebaran ya. Kalau dirimu bersyukur, ayah ibumu sudah relatif punya apa. Dirimu nak beli baju lebaran, papa tinggal beli. Dirimu ingin punya HP, bisa bapak belikan. Kalau kakek nenekmu dulu sayang, menderita. Itulah kehidupan papamu, makanya kita doakan ayo. Nah, teman-temanku, sebenarnya kita itu sedang ngajari cucu kita, sedang ngajari anak kita agar sayang dengan kita kelak. Nanti ketika kita meninggal dunia, kan kita ini bakal meninggal dunia. Kebiasaan-kebiasaan baik kita yang telah dicontohkan kepada anak kita, ketika kita nanti mati, sang anak itu juga akan mengajak cucu kita, juga akan melakukan hal yang sama. Ya, tapi kalau misalnya anak-anak kita belum sempat kita bawa ke kuburan orang tua kita, mungkin karena waktu belum ada, mungkin sibuk dan segala macamnya ya. Ya, walaupun ada di perantauan bersama anak kita ya. Ya, caranya begini, nak, tolong nak, ini bawa nanti uang ke masjid 100.000 sayang ya. Tolong niatkan untuk infak kakek dengan nenekmu ya nak ya. Nah gitu, insya Allah dengan cara seperti itu nanti anak kita dimanapun berada, walaupun jauh dari kuburan kita, walaupun jauh dari makam orang tuanya, dia tetap ingat orang tuanya. Itu yang paling penting ingin saya sampaikan ya. Kemudian berdoa ini juga bukan hanya kepada orang tua kita, kan banyak orang yang berjasa dalam hidup kita. Guru-guru kita, ingat kata nyanyian tuh, kita jadi kiai karena jasa guru, kita jadi insinyur karena jasa guru, kita jadi hebat juga karena jasa guru. Saudaraku, teman-temanku, siapa lagi yang harus kita doakan? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Mungkin suami kita yang telah meninggal dunia, atau istri kita yang telah meninggal dunia. Ingat, harapan kita kan kepada semuanya ya, kita bersatu hati di dunia dan bersatu mati di alam maya. Artinya tetap menjadi suami istri di alam dunia sampai akhirat kelak. Jadi oleh karena itu mari kita doakan keluarga kita,
suami kita, istri kita yang telah mendahului kita, baik yang di pemakaman Temiang ini maupun Sungai Panas ini. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita doakan, mungkin kita punya anak yang telah mendahului kita kan, apalagi anak bayi, nanti kan menjemput kita. Kita di dunia ini kan terpisah itu kan, ketika salah satu sudah meninggal dunia terpisah, tapi yang meninggal dunia kan masih hidup, ruhnya kan, yang meninggalnya kan hanya jasadnya, yang jadi tanah, yang busuk, yang jadi makan cacing tanah, yang makan hewan-hewan dalam alam kubur, itu kan hanya jasadnya, ruhnya kan tidak. Ruhnya itulah sering mengunjungi kita ketika kita hidup ini. Oleh karena itu pastikan kita mendoakan mereka. Teman-temanku, sahabatku, nanti kan ketika kita meninggal dunia akan berjumpa juga dengan mereka kan. Bayangkan kalau kita meninggal dunia nanti begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruh kita kan akan ketemu. Pasti menyesal kita ketika kita masih hidup tidak pernah mendoakan. Ya, mudah-mudahan kita tentu menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik selain baik dengan anak yang masih hidup, juga harus baik dengan anak yang telah tiada, darah daging kita. Nah, kemudian yang terakhir, cara berbuat baik tentu bukan hanya mendoakan. Ya, kalau kita sebagai anak terhadap orang tua, pastikan 3. 1, berbuatlah amal jariah. Karena berbuat amal jariah itu nanti yang dapat pahala selain kita juga orang tua kita. Mengapa? Karena bagian dari anak yang soleh itu adalah yang bisa menjadikan kebaikan orang tua kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Ya, kemudian berikutnya, jadilah anak yang soleh. Berikutnya, ya, kalau kita memiliki ilmu, pastikan ilmu kita yang bermanfaat, atau ilmu yang ada pada kita itu ya berikan juga pada orang lain. Nah, kok apa ada hubungannya orang tua? Ada. Kita bisa sekolah kan karena orang tua. Kita bisa tahu huruf karena orang tua. Kita bisa jadi pintar karena orang tua. Kita bisa memiliki jabatan karena orang tua. Kalau kita menggunakan ilmu, jabatan kita, atau apapun bermanfaat orang lain, orang tua juga ikut bermanfaat. Kenapa? Karena orang tualah yang menjadikan kita bisa seperti ini. Oleh karena itu, kepada siapapun yang telah meninggal dunia, pastikan kita tidak usah ungkit-ungkit masa lalunya yang tidak baik. Akhirnya saya simpulkan, teman-temanku, sahabatku, dimanapun Anda berada. Pertama, berziarahlah kita langsung ke kuburan keluarga kita masing-masing. Dan kalau tidak sempat, ya di mana tempat kuburan orang tua kita, ya kita berziarahlah di rumah kita masing-masing. Tetapi tetap sama, libatkan orang lain juga ngajari. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya yang jauh, khususnya yang di kuburannya di Kota Batam atau di sekitar yang dapat saya terjangkau ke situ, bisa telepon saya. Nanti saya bantu ya, apapun agamanya insya Allah saya bantu. Kalau muslim saya tentu mendoakan, kalau yang muslim tentu saya akan lebih maksimal karena satu agama dengan saya. Kalau yang non muslim, karena bagaimanapun kita sesama manusia harus saling bantu, ya sekedar saya lihat saja, bisa saja nanti saya bantu ya untuk sekedar ngecek kuburan tuh masih ada apa tidak ya, sekaligus mendoakan. Nanti saya akan dokumentasikan, akan saya foto, silahkan di rumah masing-masing mendoakan sambil melihat foto ya, video yang saya buat itu. Yang terakhir, jadilah anak yang soleh, jadilah ayah yang soleh, jadilah keluarga yang soleh. Langkah keluarga atau orang tua atau anak yang soleh itu satu, berbuatlah amal jariah, pastikan ilmu kita yang bermanfaat, jangan lupa senantiasa mendoakan orang tua. Demikian teman-temanku, sahabatku, mudah-mudahan hari raya tahun ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan tidak melupakan siapapun yang telah tiada. Demikian, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.